Halo semuanya, selamat jumpa kembali dengan sahabat sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, yang belum subscribe silahkan di subscribe, tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi, like dan share ke grup-grup yang lain. Dikisahkan, seekor monyet bersahabat dengan seekor ikan. Dia sering ngobrol tiap pagi atau sering ketemu. Maka suatu saat terjadilah banjir. Nah, setelah banjir, maka menurut monyet itu adalah bahaya. Maka dia berkata, "Hai, ada banjir, awas, celaka, ikan itu harus cepat kutolong." Maka dengan cekatan dia terjun ke sungai, kemudian mengambil ikan untuk diselamatkan. Dia berkata, "Jangan takut, aku akan menolongmu." Kemudian dibawalah ikan itu ke atas pohon. Tapi lama-lama dia terdiam. "Kamu di sini akan selamat ya." Tapi ternyata kamu diam terus. Maka yang terjadi apa? Si ikan adalah mati. Demikian sebuah kisah membuktikan bahwa seekor monyet itu tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Jadi apa yang dia pahami, banjir itu bahaya, ternyata tidak bahaya buat ikan. Dari kisah di atas menginspirasi kita betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan berarti kita salah dalam berbuat dan mengakibatkan sesuatu yang sangat fatal. Adab menuntut ilmu. Yang pertama adalah mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Niat adalah sangat penting sekali. Makanya pertama adalah niat dengan ikhlas, sungguh-sungguh kita bertujuan untuk menuntut ilmu. Karena niat itu adalah sangat penting. Sholat tanpa niat tidak sah, puasa tanpa niat tidak sah. Makanya niat itu penting, karena dengan niat, ikhlas dengan niat, kita sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu. Itulah pentingnya niat. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menuntut ilmu syar'i yang semestinya ia lakukan untuk mencari wajah Allah dengan ikhlas, namun ia tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan duniawi, maka tidak akan mendapatkan harumnya aroma surga pada hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, rajin berdoa kepada Allah Ta'ala, memohon ilmu yang bermanfaat. Hendaknya setiap penuntut ilmu senantiasa memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Ta'ala dan memohon pertolongan kepadanya dalam mencari ilmu, serta selalu merasa butuh kepadanya. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk selalu memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Ta'ala dan berlindung kepadanya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ketiga, bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa haus ilmu. Dalam menuntut ilmu diperlukan kesungguhan. Tidak layak para penuntut ilmu bermalas-malasan dalam mencarinya. Kita akan mendapat ilmu yang bermanfaat dengan izin Allah apabila kita bersungguh-sungguh dalam menuntutnya. Rasulullah SAW bersabda, "Dua orang yang rakus tidak akan pernah kenyang, yaitu satu, orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan kedua, orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Keempat, menjauhkan diri dari dosa dan maksiat dengan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Seseorang terhalang dari ilmu yang bermanfaat disebabkan banyak melakukan dosa dan maksiat. Sesungguhnya dosa dan maksiat dapat menghalangi ilmu yang bermanfaat, bahkan dapat mematikan hati, merusak kehidupan, dan mendatangkan sisa Allah Ta'ala. Yang kelima, tidak boleh sombong dan tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Sombong dan malu menyebabkan pelakunya tidak akan mendapatkan ilmu selama kedua sifat itu masih di dalam dirinya. Makanya harus jauh dari sifat malu, dan tatkala kita mempunyai ilmu, kita tidak boleh sombong, merasa lebih dengan yang lain. Fir'aun hancur karena kesombongannya. Iblis keluar dari surga karena kesombongannya. Maka jauhkan dari kesombongan. Karena mendengarkan baik-baik pelajaran yang disampaikan oleh guru kita. Kita harus perhatikan, kita harus konsentrasi tatkala guru menyampaikan kita.
agar kita tidak salah paham dalam mendengarkan, karena hanya mengambil ataupun mendengarkan sebagian-sebagian. Kita konsentrasi keseluruhan sehingga dari awal sampai akhir kita paham. Yang ketujuh adalah diam ketika pelajaran disampaikan. Ketika kita belajar, maka kita tidak boleh berbicara yang tidak bermanfaat, tanpa ada keperluan dan tidak ada hubungannya dengan ilmu yang disampaikan. Dan tidak boleh ngobrol, karena dengan ngobrol atau kegiatan yang lain tidak bermanfaat, maka nanti kita tidak akan paham secara keseluruhan yang disampaikan oleh guru kita, atau kita hanya menerima sebagian-sebagian sehingga akhirnya kita salah paham. Kedelapan, berusaha memahami ilmu yang disampaikan. Kiat memahami pelajaran yang disampaikan adalah kita benar-benar memerhatikan ketika guru menyampaikan pelajaran yang disampaikan. Kemudian bersungguh-sungguh untuk mencatat pada pelajaran dan tidak hanya bertanya saat pelajaran disampaikan. Kemudian mengulang pelajaran yang setelah disampaikan, kemudian sungguh-sungguh di dalam memahami pelajaran yang disampaikan. Kesembilan, mengikat ilmu atau pelajaran dengan tulisan. Ketika belajar, seorang penuntut ilmu harus mencatat pelajaran poin-poin penting, sehingga permasalahan yang dibawa oleh seorang guru akan senantiasa diingatnya, tidak hilang dan terus tertancap dalam ingatannya setiap kali dia mengulangi pelajarannya. Sebelum saya akhiri, yang belum subscribe silahkan di subscribe, tombol lonceng ditekan biar tidak ketinggalan informasi, like dan share ke grup-grup yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan ketemu lagi dengan sahabat salam untuk konten-konten berikutnya. Sampai jumpa, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.